Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas 3 saham kita minggu lalu, kemudian kita akan memberikan 3 watchlist untuk minggu depan ya, atau untuk minggu-minggu selanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama, kita bahas SMGR dulu ya, ini kan watchlist kita minggu lalu. Nah, IMGS sayangnya kita kena cut loss. Ini kita kena cut loss hampir 3% ya. Ini berjalan tidak sesuai dengan plan kita teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah ikut analisa kita sebelumnya di sini ya, yang ikut saya sebelumnya kena trailing stop, yang baru mau entry di sini, plan kedua kita harusnya yang disiplin ini kena cut loss ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, untuk saat ini, untuk SMGR sebenarnya masih cukup menarik untuk buat teman-teman mau re-entry lagi ya. Karena kalau kita lihat dari segi volume turunnya, walaupun dia turun jebol support, volumenya tipis teman-teman ya. Jadi, kalau menurut saya, ini buat teman-teman yang mau re-entry, ini masih ada peluang teman-teman ya. Kita bisa tarik sebuah support juga di area sini. Oke, ini juga merupakan area support untuk SMGR ini sendiri, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita membuat plan yang baru, teman-teman bisa buy di harga sekarang di 8950 atau tunggu dia mantul dulu ya. Misalnya teman-teman buy di harga sekarang ya, istilahnya menangkap pisau jatuh, buy dia pas turun di 8950, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 8700. Itu risknya medium risknya cukup menarik ya, hanya sekitaran 3,3%. Untuk rewardnya yang pertama kita set di resistennya ini atau di sini di sekitaran 10.000. Nah, kalau 10.000 ini mampu di break nantinya, maka target kita itu di sekitaran 11.350. Jadi risk to reward ratio untuk saham SMGR ini sebenarnya masih oke. Dari segi price volume, saham ini sebenarnya masih menarik. Dia turun tanpa volume dan sekarang sedang berada di area supportnya. Nah, teman-teman bisa tunggu Senin, kalau ada indikasi pantulan teman-teman bisa entry buy atau teman-teman bisa buy di harga penutupan hari ini di harga 8950 dengan stop loss di 8650. Menurut saya ini masih cukup oke. Dia terus membentuk yang namanya di sini dia membentuk higher high, kemudian higher low, kemudian di sini membentuk higher high lagi. Kita diharapkan dia di sini membentuk yang namanya higher low lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi area pantulannya untuk saham SMGR ini. Nah, oke, itu saja untuk saham SMGR. Kemudian yang berikutnya ada saham BBRI. Untuk saham BBRI ini sendiri ya, berjalan sesuai dengan analisa kita ya. Tapi sayangnya pada hari Jumat kemarin dia naik 2% lebih, dia meninggalkan gap di sini teman-teman. Kalau kita jauhkan sini biar lebih jelas ya, dia di sini meninggalkan gap yang cukup lebar. Jadi ada potensi ya, ada potensi BBRI ini akan turun lagi untuk menutup gapnya ini. Tapi mudah-mudahan saja gapnya ini nggak ditutup dan langsung rally ya, karena gap itu sebenarnya nggak harus ditutup ya. Oke, itu saja. Ini menurut saya BBRI ini masih oke, apalagi buat teman-teman yang udah buy pas dia break dari sini, volume wedge-nya. Pernah kita masukkan watchlist buat teman-teman yang buy di sini, dan saya pun masih averaging up untuk saham ini. Oke, itu saja untuk saham BBRI. Kemudian yang berikutnya BBNI. Ini sebenarnya sama ya. Finance, Big Bang sama.
Nah, BBNI ini sudah saya sarankan cicil dari lama juga ya. Pernah saya sarankan juga untuk yang berikut pas dia break dari downtrend line ini kalau teman-teman yang masih ingat. Nah, ini second plan-nya kita untuk saham BBNI. Yang menurut saya ini masih oke, masih layak untuk dicicil buat teman-teman tabung untuk window dressing. Nah, buat teman-teman yang main jangka pendek, stop loss-nya bisa teman-teman set di 6625 ya, seperti plan kita minggu lalu. Nah, buat teman-teman yang mainnya lebih panjang, yang masih pengen nyicil, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 6350. Itu merupakan support yang cukup kuat untuk saham BBNI ini. Oke, secara price volume analysis ini masih oke, dia konsolidasi volumenya cenderung menurun. Jadi BBNI ini masih cukup layak, masih cukup menarik buat teman-teman tabung untuk window dressing dan January effect. Oke, itu untuk saham kita minggu lalu ya. Nah, untuk selanjutnya saham-saham yang masih menarik menurut saya ada di sektor finance, masih menarik di saham blue chip masih menarik. Kemudian saham-saham yang sebelumnya saya pernah rekomendasikan untuk tabung window dressing juga masih menarik. Contohnya saham Pegas, kemudian ASII itu masih menarik ya. Turun ICBP pernah saya sarankan juga untuk tabung window dressing juga sebenarnya masih menarik ya, masih layak untuk teman-teman tabung. Nah, saham untuk minggu depan dan selanjutnya itu masih di blue chip ya. Kita bahas salah satunya itu BBCA. Nah, BBCA ini menurut saya juga masih cukup layak buat teman-teman entry saham ini, atau teman-teman yang udah ikut plan kita waktu dia sebelum stock split ini masih layak untuk di hold, atau mungkin buat teman-teman yang ikut plan kita waktu bayar di sini kemudian taking profit di sini, ini buat teman-teman yang mau re-entry di harga sekarang cukup menarik ya, cukup menarik kalau menurut saya. Nah, buat trading plan-nya teman-teman bisa bayar harga sekarang ya di 7425. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah supportnya ini, atau teman-teman bisa set yang pertama misalnya teman-teman set di sini untuk stop loss-nya di bawah 7200, itu risk-nya 3%. Kemudian reward-nya di high-nya ini ya di 11%. Untuk saham blue chip dapat reward 11% itu sudah cukup oke ya. Nah, buat teman-teman yang mainnya masih panjang ya untuk jangka panjang dan metode buy-nya cicil ya. Teman-teman bisa set stop loss di bawah angka 7000. Di bawah ini ada gap kecil ya. Ada gap kecil, maka teman-teman bisa set stop loss di bawah 7000. Itu risk-nya medium, hampir sekitaran 7%. Jadi kalau saham-saham blue chip yang risk-nya sampai di atas 3-4%, maka metode yang menarik menurut saya adalah metode cicil. Ketika harga sahamnya turun, maka kita cicil lagi. Ketika turun lagi, maka kita cicil lagi sampai batas yang kita tentukan. Oke, itu saja untuk saham BBCA. Menurut saya ini juga masih oke. Kemudian untuk saham yang kedua itu ada saham MBSS. Nah, saham MBSS ini sebelumnya sudah pernah kita sarankan buy waktu dia break dari resistennya ini. Nah, buat teman-teman yang udah buy di sini, saya ucapkan selamat ya, karena ini waktu ini padahal sentimennya negatif. Kalau nggak salah waktu ini waktu di sini dia sentimennya Bapak LKH ya, jual saham ini, tapi malah sahamnya naik. Itulah psikologis bandar teman-teman, itulah namanya psikologis bandar. Nah, yang menarik adalah setelah dia naik di sini, naik dengan volume yang naik juga dengan signifikan, dia turun tanpa volume teman-teman ya. Dia turun tanpa volume, kemudian dia di sini juga konsolidasi, pas dia naik lagi mencoba menyentuh resistennya, dia turun lagi, konsolidasi lagi tanpa volume, dan pada pedagang terakhir dia naik 15% dengan volume yang kembali meningkat signifikan. Jadi itulah mengapa saham MBS ini untuk saat ini menarik teman-teman. Teman-teman bisa tunggu dia retest dulu ke bawah di sekitaran harga 810 sampai 800.
kemudian nantinya kemungkinan besar akan kembali melanjutkan kenaikan. Atau teman-teman bisa buy harga sekarang ya. Bisa teman-teman buy harga sekarang di harga 845 ya. Kemudian stop lossnya masih sama di bawah 800 untuk area stop lossnya. Misalnya di 790 itu risknya medium, hampir 7% ya, di 6,51%. Untuk rewardnya teman-teman bisa set di angka psikologisnya di 1000 itu sekitar 18%, jadi risk to reward rasio masih oke ya di 1000. Kemudian teman-teman juga bisa set di high-nya ini di sekitaran angka 1100. Jadi itu rewardnya hampir 31%. So far risk to reward ratio saham MBSS ini juga masih menarik. Kemudian price volume-nya juga masih oke. Jadi jika saham ini Senin koreksi tanpa volume apalagi ya, maka teman-teman bisa buy on weakness. Terus misalnya buat teman-teman yang takut ketinggalan, takut saham langsung naik, teman-teman bisa buy harga sekarang. Mungkin jangan semuanya dimasukin dulu ya. Maksudnya misalnya teman-teman mau buy saham ini 10 juta, bisa buy 7 juta dulu, kemudian kalau dia turun lagi bisa buy 3 juta yang lagi. Atau teman-teman buy 3 juta dulu, kalau dia turun lagi ke area 800, maka teman-teman bisa buy 10 jutanya. Jadi sesuaikan dengan risk management teman-teman masing-masing, kemudian sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Oke, itu saja untuk saham MBSS. Kemudian yang berikutnya ada saham Wood. Saham Wood ini juga menurut saya cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Kenapa? Nah, kalau kita perhatikan secara tren, saham Wood ini trennya masih sideways ya. Sideways cukup panjang dan range sideways-nya cukup lebar teman-teman ya. Range sideways-nya cukup lebar. Nah, di sini ya, di candle-nya ini, di dua candle-nya ini dia sudah breakout teman-teman, breakout resisten. Kalau kita pakai chart ini ya, nggak pakai candle, dia terlihat dengan jelas kalau dia di sini breakout udah retest. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari segi candle-nya, dia sudah break high-nya, kemudian dia retest ke bawah. Retestnya dia tanpa volume teman-teman, volumenya mengecil. Nah, untuk saat ini menurut saya Wood ini cukup menarik ya, cukup menarik, risk-nya kecil, reward-nya juga masih oke. Nah, semisal kita buat trading plan, teman-teman bisa buy dari sekarang di 850 ya, 850. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set dia jika close di bawah 830 ya. Under 830 teman-teman cut loss, itu risk-nya kecil ya. 4%-an. Kemudian rewardnya teman-teman yang pertama bisa set di sini di high-nya ini ya, di angka 910. Atau teman-teman bisa set reward di sekitaran angka psikologisnya di angka 1000. Kita asumsikan karena dia di sini terus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Asumsikan dia saham ini kembali membuat yang namanya higher high. Maka angka 1000 menurut saya juga menjadi reward yang cukup menarik. Jadi risk to reward ratio untuk saham ini menurut saya masih oke. Teman-teman kalau mau entry saham ini menurut saya masih menarik, tapi sesuaikan dengan risk, reward, dan money management teman-teman masing-masing. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.